Selamat datang kembali ke saluran ini, tempat kita mengungkap rahasia-rahasia alam untuk perkembangan diri yang maksimal. Hari ini, mari kita alihkan pandangan kita dari hiruk-pikuk kota dan kesibukan dunia modern menuju hutan belantara yang dingin dan sunyi, di mana terdapat sebuah pelajaran fundamental tentang kepemimpinan dan kesuksesan yang seringkali kita abaikan. Pelajaran itu datang dari salah satu predator paling tangguh dan cerdas di planet ini, serigala. Selama ini, kita sering disuguhi narasi heroik tentang individu yang berjuang sendirian, konsep yang disebut sebagai lone wolf. Konsep ini memuji kemandirian mutlak dan ketidakbergantungan pada orang lain. Namun tahukah Anda, kekuatan sejati serigala liar yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang biak bukanlah karena mereka berjuang sendirian, melainkan karena kemampuan mereka untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan memimpin dengan integritas dalam sebuah entitas sosial yang terorganisir, yang kita kenal sebagai kawanan. Inilah yang menjadi inti dari filosofi hidup serigala, sebuah panduan abadi menuju kesuksesan yang bukan hanya tentang kekejaman, tetapi tentang kebijaksanaan, struktur, dan hubungan. Kita akan membedah 5 prinsip utama dari filosofi serigala ini dan bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya mulai dari karir Anda, hubungan pribadi, hingga perjuangan Anda untuk menjadi individu yang lebih baik. Bersiaplah, karena setelah ini, pandangan Anda tentang kepemimpinan, kerja tim, dan ketahanan diri akan berubah sepenuhnya. Dan Anda akan memahami mengapa menjadi alfa sejati berarti melayani, bukan mendominasi. Mari kita luruskan dulu mitos tentang peran alfa. Film, buku, dan budaya populer sering menggambarkan serigala alfa sebagai tiran yang mendominasi, agresif, dan selalu memaksa kehendaknya melalui kekerasan fisik. Namun, dalam realitas ekologi serigala, terutama yang dipelajari dari kawanan alami, peran alfa jauh lebih bernuansa dan jauh lebih mendalam. Alfa sejati memimpin dengan kekuatan yang tenang, kasih sayang, dan integritas. Serigala alfa, baik jantan maupun betina, tidak mempertahankan posisi mereka melalui agresi yang terus-menerus, melainkan melalui tanggung jawab dan kemampuan untuk membuat keputusan terbaik demi kawanan. Ketika kawanan bepergian menempuh salju tebal, alfa akan berjalan paling depan untuk membuka jalur, menerima beban energi yang paling berat, hanya untuk memudahkan anggota kawanan lainnya, terutama yang lemah, tua, atau muda. Dalam urutan makan, alfa seringkali menjadi yang terakhir makan, memastikan anggota kawanan lain kenyang terlebih dahulu. Ini adalah inti dari kepemimpinan melayani, servant leadership. Mereka adalah pelindung pertama dan penjamin kelangsungan hidup kelompok. Bayangkan ini dalam konteks hidup Anda. Jika Anda adalah seorang pemimpin tim, seorang orang tua, atau bahkan seorang individu yang bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri, self-leadership, apakah Anda memimpin dari depan, mengambil tantangan terberat, dan memastikan kesejahteraan kawanan Anda, yaitu tim, keluarga, atau versi masa depan Anda, terjamin sebelum Anda memenuhi kebutuhan pribadi Anda? Jika alfa menunjukkan rasa takut atau keraguan, seluruh kawanan akan kacau. Oleh karena itu, ketenangan di bawah tekanan, keputusan yang jelas, dan ketersediaan untuk berkorban adalah penentu mutlak peran alfa yang sukses. Kepemimpinan alfa mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati diukur bukan dari seberapa banyak orang yang tunduk pada Anda, tetapi dari seberapa banyak orang yang Anda angkat dan seberapa besar integritas yang Anda pertahankan saat menghadapi kesulitan. Pelajaran kedua dari serigala adalah mengenai kekuatan yang tidak tertandingi dari kesatuan dan kolaborasi. Secara individu, serigala mungkin tidak mampu menjatuhkan seekor bison atau rusa besar, tetapi sebagai kawanan, mereka adalah mesin berburu yang sempurna, mampu menghadapi tantangan yang berkali-kali lipat lebih besar dari diri mereka sendiri. Inilah yang kita sebut sebagai kekuatan kawanan.
Serigala memahami bahwa kelangsungan hidup dan kesuksesan jangka panjang mereka bergantung pada sinergi kelompok. Setiap anggota kawanan memiliki peran yang jelas dan penting, dan kawanan berfungsi seperti sistem yang sangat kompleks di mana satu kegagalan dapat membahayakan semua. Ada serigala pemburu yang cerdas, ada serigala pengasuh yang menjaga anak-anak, dan ada serigala penjaga yang berpatroli di perbatasan. Tidak ada satupun peran yang dianggap remeh, karena kawanan memahami bahwa pengasuh yang baik adalah sama pentingnya dengan pemburu yang sukses untuk masa depan kelompok. Dalam hidup kita, ini adalah pelajaran yang tak ternilai tentang teamwork dan networking. Apakah Anda masih mencoba melakukan segalanya sendirian, menderita di bawah tekanan yang seharusnya bisa Anda delegasikan? Filosofi serigala mendorong kita untuk mengidentifikasi dan menghargai peran setiap orang dalam hidup kita, pasangan, rekan kerja, mentor, teman, dan memahami bahwa keberhasilan terbesar akan selalu datang melalui upaya kolektif. Anda harus percaya pada kekuatan kelompok Anda, tetapi juga tahu tempat Anda di dalamnya, memberikan dukungan, membantu anggota yang terluka atau tertinggal, dan merayakan kemenangan bersama-sama adalah perekat sosial yang membuat kawanan serigala dan tim yang sukses terus bertahan dan berkembang. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, dan sumbangan Anda, sekecil apapun, sangat penting bagi tujuan bersama. Di dalam kawanan, tidak ada ruang untuk kesalahpahaman atau asumsi. Pelajaran ketiga adalah tentang komunikasi yang presisi dan efektif, yang paling terkenal diwujudkan dalam lolongan serigala. Lolongan ini bukan hanya ekspresi emosi. Ini adalah sistem komunikasi terstruktur yang menyampaikan beberapa informasi kritis sekaligus. Ia dapat menjadi panggilan untuk berkumpul, penanda batas teritori yang jelas kepada kawanan lain, atau pencarian anggota yang hilang. Lolongan adalah komunikasi yang sangat efisien. Ia menyampaikan banyak informasi menggunakan energi yang minimal dan dalam jarak yang luas. Selain lolongan, serigala menggunakan bahasa tubuh yang rumit seperti postur tubuh, gerakan ekor, dan ekspresi wajah untuk menegaskan hierarki dan niat tanpa harus bertarung secara fisik. Hal ini mencegah konflik yang tidak perlu dan menghemat energi kawanan. Bagi kita, pelajaran ini sangat relevan dalam dunia yang dipenuhi noise dan komunikasi yang tidak jelas. Apakah Anda membuang waktu dan energi dengan pesan yang ambigu atau bertele-tele? Filosofi serigala mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan tujuan dan menetapkan batas yang jelas. Dalam hubungan pribadi, ini berarti mengungkapkan kebutuhan dan batasan Anda dengan jujur dan lugas, seperti serigala yang menandai teritorinya. Dalam konteks bisnis, ini adalah tentang memberikan arahan yang ringkas, umpan balik yang konstruktif, dan memastikan setiap anggota tim memahami visi dan tujuan utama. Kejelasan dalam komunikasi bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga tentang bagaimana Anda bertindak. Kepercayaan dan ketenangan yang ditunjukkan oleh Alpha adalah komunikasi nonverbal terkuat, yang meyakinkan kawanan bahwa semuanya terkendali. Serigala tidak hidup di lingkungan yang nyaman. Kawanan serigala terus-menerus menghadapi musim dingin yang keras, ancaman dari predator lain, dan kelangkaan mangsa. Oleh karena itu, pelajaran keempat adalah mengenai ketahanan dan adaptasi. Serigala adalah ahli dalam bertahan hidup, dan ini bukan karena mereka selalu berhasil, tetapi karena mereka tidak pernah membiarkan kegagalan menghancurkan semangat mereka. Secara statistik, seekor serigala mungkin gagal dalam 9 dari 10 upaya perburuan. Bayangkan tingkat kegagalan yang tinggi itu. Namun, setiap kegagalan dilihat sebagai data, sebagai pelajaran tentang perilaku mangsa, topografi wilayah, atau koordinasi kawanan yang perlu disempurnakan. Mereka tidak terikat pada satu strategi perburuan yang gagal. Mereka fleksibel dan akan segera beradaptasi, mengubah taktik mereka berdasarkan kondisi yang ada. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk meratapi kegagalan masa lalu. Mereka segera mengalihkan fokus pada peluang berikutnya. Ini adalah mentalitas yang harus kita adopsi dalam hidup.
Apakah Anda membiarkan kegagalan menghalangi Anda, atau apakah Anda menggunakannya sebagai bahan bakar untuk adaptasi? Dalam karier atau investasi, kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan. Filosofi serigala mengajarkan bahwa Anda harus memiliki ketahanan untuk menerima rasa sakit kegagalan, menganalisis penyebabnya, dan kemudian, seperti serigala, Anda harus segera mengubah strategi Anda. Fleksibilitas ini, ditambah dengan ketekunan, adalah kunci untuk mengatasi musim dingin dalam hidup Anda, baik itu kesulitan finansial, masalah kesehatan, atau kemunduran profesional. Kawanan yang paling sukses bukanlah yang paling beruntung, tetapi yang paling ulet dan paling cepat beradaptasi. Terakhir, meskipun serigala adalah makhluk kawanan, ada kalanya serigala muda atau serigala yang mencari pasangan baru akan menjadi serigala penyendiri. Tetapi ini adalah fase yang disengaja dan bertujuan, bukan keputusasaan. Pelajaran kelima adalah tentang pentingnya waktu untuk mandiri dan refleksi. Serigala penyendiri tidak hanya berkeliaran tanpa tujuan. Mereka sedang dalam misi untuk menguji batas kemampuan mereka sendiri, mengasah keterampilan berburu mereka tanpa dukungan kawanan, dan menemukan tempat di mana mereka dapat memulai kawanan mereka sendiri. Fase ini penuh risiko, tetapi merupakan titik balik kritis untuk pengembangan diri. Serigala penyendiri belajar menjadi mandiri secara mutlak dalam pengambilan keputusan, beradaptasi, dan mempertahankan diri. Mereka belajar untuk mendengarkan naluri mereka sendiri. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa meskipun kolaborasi sangat penting, kita juga membutuhkan waktu sendiri, me time, yang berkualitas. Ini adalah waktu untuk refleksi mendalam, waktu untuk menjauh dari noise kawanan, keluarga, teman, media sosial, untuk secara jujur menilai kemajuan Anda, merencanakan langkah Anda selanjutnya, dan mengembangkan keterampilan yang hanya dapat Anda pelajari dalam kesunyian dan kemandirian. Jangan takut dengan kesendirian yang disengaja. Anggaplah itu sebagai fase mengasah, di mana Anda memperkuat fondasi pribadi Anda sehingga ketika Anda kembali ke kawanan atau membentuk kawanan baru, Anda membawa kekuatan dan keahlian yang baru dan lebih unggul. Keseimbangan antara ketergantungan, kawanan, dan kemandirian fase penyendiri adalah formula rahasia untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan komprehensif. Jadi, teman-teman sekalian, kita telah melihat bahwa filosofi hidup serigala bukan tentang keganasan, tetapi tentang keseimbangan strategis, kepemimpinan yang berintegritas, dan kolaborasi yang cerdas. Serigala mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati diukur dari ketenangan alfa di tengah badai, loyalitas kawanan dalam kesulitan, dan kesiapan untuk beradaptasi setelah kegagalan. Ini adalah cetak biru untuk mencapai perkembangan diri yang maksimal, di mana Anda memimpin diri Anda sendiri dengan bijaksana, menghargai dan mendukung kawanan Anda, dan menghadapi musim dingin hidup dengan ketahanan yang tak tergoyahkan. Sekarang, renungkanlah pelajaran serigala. Mana yang paling Anda butuhkan saat ini? Apakah Anda perlu lebih fokus pada kepemimpinan alfa yang melayani di kantor? Atau apakah Anda perlu meningkatkan komunikasi presisi dalam hubungan Anda? Mungkin Anda sedang berada dalam fase serigala penyendiri, mengasah skill baru yang penting. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Tuliskan, "Saya siap menjadi alfa yang melayani," dan ceritakan tantangan hidup apa yang akan Anda hadapi dengan semangat serigala. Jika video ini telah membuka mata Anda terhadap kekuatan kebijaksanaan alam, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bergabung dengan kawanan kita yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah berburu dengan bijak.